Hai, assalamualaikum. Welcome back, guys. Aku kali ini mau kasih tahu ke kalian. eh Ternyata tuh banyak orang yang berpikiran tuh masuk VTube langsung dapat duit. Nggak semudah itu, guys. Dan giliran dia belum dapat apa yang dia mau, dia langsung keluar gitu aja tanpa ngasih tahu sponsornya kah, atau tanpa mau tahu gimana sistemnya ke depannya, padahal dia udah daftar dan dia udah mulai mengerjakan apa yang leadernya suruh. Jadi poin pertamanya yang aku mau kasih tahu ke kalian, nggak semudah itu masuk VTube. Misalkan kalian masuk VTube nih, langkah awal yang kalian lakuin setelah nih, ini kan setelah kalau kalian udah masuk VTube kan artinya kalian udah registrasi dan verifikasi kan. Artinya kalian udah bisa menjalankan program atau proses gimana caranya bisa mendapatkan yang namanya uang. Dan ini nggak segampang yang kalian bayangin, atau kalian mau ikut ada duitnya loh, dan gampang kok, daftarnya gratis juga, nggak ada biaya sepeser pun. Dan yang di otaknya orang-orang tuh masuk langsung dapat uang tanpa tahu prosesnya. Nah, ini tuh gampang susah, guys, prosesnya. Kalian harus mengerjakan menyelesaikan misi. Dan kalau kalian udah centang hijau, misalkan ada centang hijau di bagian verifikasi tuh, misalkan kalian udah centang hijau atau udah terverified, artinya kalian harus mengerjakan misi. Gimana caranya? Yang pertama-tama kalian aktifkan misinya dulu. Aktifkan misi tuh yang ini. Aku juga suka kaget kalau ngeliatin orang atau referralku udah punya referral gitu, tapi dia nggak nyuruh atau nggak aktifin misinya. Nah, ini kan misi. Kalau aku udah paket misi bintang 1 kan. Jadi biasanya di sini ada free mission untuk awalan tuh, novice pertama, modal pertama dari perusahaannya itu free mission di sini tulisannya. Nah, di sini kita aktifin. Nah, ini kalau aktifnya belum aktif, dia warnanya biru. Kalau udah aktif, dia warnanya abu-abu. Nah, yang ini poin paling penting untuk mendapatkan ini, viewpoint ini. Kalau kalian belum mengaktifkan yang tadi ini, kalian nggak bakalan bisa dapat poin walaupun kalian udah mengerjakan misi nonton iklan. Nah, itu step awal, aktifin misinya. Abis diaktifin misi ngapain, Kak? Nah, ini juga nih yang aku suka kan. Kalau aku kan biasanya abis mendaftarkan tuh nggak langsung aku tinggal gitu aja, kadang aku cek juga. Dan kebanyakan dari referralku, dia nggak mau bertanya, diem. Pas aku cek, daily rewardnya nggak warna hijau semua. Padahal dia udah ikut dari lama kah gitu. Udah lama deh pokoknya. Pas aku cek, dia nggak check in setiap hari. Kan sayang banget ya, guys. Harusnya dia bisa mendapatkan shopping voucher yang lumayan dari pertama kali dia ikut. Dan ini satu hari tuh $20. Dan itu sumpah lumayan banget kalau kalian tuh mengaktifkan atau men-check in ini daily reward. Ini di luar dari misi dulu ya, guys. Nah, itu daily reward. Baru yang paling pentingnya lagi, mengerjakan misi. Gimana sih mengerjakan misinya? Ini kan ada tulisan mission. Biasanya 10 sampai 10 itu artinya udah kelar.
Nah, ada juga kasus referralku aktifin misi, udah. Tapi dia ngerjain misinya cuma satu, sehari itu satu. Padahal udah aku kasih tahu berkali-kali, kerjain misi itu 10 sehari. 10/10. Tapi dia masih tetap ngeyel sehari satu aja. Ya udah. Aku harus gimana dong kalau udah orang nggak niat kayak gitu kan. Nah, gimana sih caranya aktifin misi, habis itu menyelesaikan misi. Nah, menyelesaikan misi itu kayak gini. Cari iklan yang ada ADS-nya di sebelah kiri paling bawah. Nah, kalau udah kalian nonton, nah kalau udah kayak gini kalian pastiin iklan ini udah berhenti. Baru kalian balik lagi ke Mi. Kalian scroll ke bawah. Kalau ini udah bertambah misionnya, berarti kalian udah mengerjakan satu misi. Dan itu harus dijeda 10 menit. Sebenarnya untuk kita yang udah paham tuh gampang gitu guys. Malah kita bisa mengerjakan punya orang. Tapi kalau orang baru nganggap ini tuh susah. Jadi, dan kenapa dia menganggap ini susah? Karena dia udah terlalu memikirkan uangnya. Di sini dia tuh nggak mau memikirkan prosesnya gimana. Jadi yang dipikirkan dia tuh hanya uangnya tanpa mau tahu prosesnya. Apa tadi? Menyelesaikan misi. Nah, kalau udah menyelesaikan misi, ada lagi tugas kalian sebagai VTuber baru. Baru masuk, baru aktifin misi, baru berapa hari masuk, kalian harus mempunyai 20 referral. 20 referral awal itu sangat amat membantu. Udah sering aku bilang, 20 referral itu sangat amat membantu untuk kalian yang pertama kali masuk. Karena pertambahan VP kalian tuh lumayan juga untuk dalam 1 bulan 40 hari. Kalau dia jalan sendirian, dia 34 hari baru dapat yang namanya 10 VP. Kalau dia jalannya 40 hari bersama referral 20, dia bisa dapat bintang 1 nih. Bintang 1 bahkan udah sampai 3 ini. Dalam 40 hari. Kan lumayan ya. Daripada membuang-buang waktu untuk berjalan sendirian, kalau kita bisa berjalan berbarengan, kenapa enggak guys, gitu loh. Toh gampang banget daftarnya, cuman aktifin misi aja. Daftarnya gampang banget, kalian bisa minta tolong sama upline kalian untuk minta tolong didaftarin referralnya. Atau kalian belajar mengedukasi diri kalian dengan kalian nonton video di YouTube, atau kalian ikut meeting room. Dan jangan pernah mengandalkan upline kalian terus. Kan referralnya upline kalian bukan kalian doang. Jadi kalian jangan terus-terusan mengharapkan upline kalian tuh untuk selalu ada setiap kalian bertanya. Kalau bisa kalian mencari jawaban sendiri, kenapa enggak? Jadi kalian enggak terkesan ketergantungan gitu guys. Dan jadi kalau misalkan ini semua udah, dan sebenarnya ini gampang banget, tapi orang tuh udah terpacu sama ini duluan nih, uang. Jadi jadi di pikiran dia tuh gampang dapat duit begini-begini. Baru berjalan seminggu, 2 minggu dia udah out tanpa memberi kabar sponsornya. Padahal kadang ada juga yang udah ngajak orang udah sampai 5 kah, 6 kah. Itu udah lumayan banget, dan itu ditinggal gitu aja referralnya. Sayang banget guys. Ini poin
Pertama ya, ini cara pertama untuk masuk VTube. Ini hal pertama yang kalian harus tahu, di VTube tuh nggak semudah itu mendapatkan uang. Mana ada juga sih yang dapat duit tiba-tiba jatuh aja gitu, dapat duit, kecuali keajaiban Tuhan. Pokoknya ini juga udah termasuk gampang banget sih menurut aku mah. Terus hal kedua yang harus kalian tahu, itu tadi yang aku bilang, jangan mengandalkan upline kalian untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Gimana caranya kalian harus bisa mandiri, dan mau nggak mau kalau kalian mau misalkan mau berdiri sendiri, berdikari gitu, bagus sih, nggak apa-apa. Tapi kalian yang harus kalian tahu, kalian harus udah punya edukasi duluan. Jadi kalau misalkan referral kalian bertanya, kalian tahu mau jawab apa. Setidaknya tuh kalian tuh harus ikut meeting, harus mencari bahan, atau mencari ilmu, atau mencari apa ya, kalau bisa dibilang tuh ya ilmu tentang VTube tuh misalkan di YouTube, atau kalian bisa juga meeting online sama upline kalian dan membahas tentang VTube ini. Bertemu sama upline kalian secara langsung dan minta penjelasan bagaimana sih menjalankan ini, bagaimana sih menjalankan itu gitu loh. Insya Allah kalau kalian udah tahu hal kedua ini, kalian bakalan bisa menjalankan bisnis ini tuh dengan lancar dan perkembangannya baik banget pasti. Yang ketiga yang harus kalian tahu, harus terus membangun komunikasi yang baik sama referral kalian. Kalau udah membangun komunikasi yang baik sama referralnya nggak bakalan kabur guys. Karena aku pernah menemukan kasus, aku di WA duluan tuh sama orang, adalah di Telegram. Nah, dia tuh bertanya seakan-akan dia tuh mau menawarkan VTube ini. Padahal aku udah tahu duluan, dan udah berjalan berapa bulan ini, 2 bulan sekitaran. Ya udah dong, dengan pedenya aku menjawab, oh udah kok, udah ikut VTube ini dari 2 bulan yang lalu, dan alhamdulillah juga udah pernah mencairkan. Sekarang memberku udah segini. Dia langsung jawab, oh jadi insecure aku mbak, gitu dia bilangnya. Loh kenapa insecure? Terus dia tiba-tiba ngomong, kalau saya mau jadi membernya mbak gimana? Terus saya jawab dong, emangnya masnya belum punya upline atau belum punya sponsor kah, atau belum pernah masuk dalam dunia VTube? Terus dia ngomong, udah mbak, tapi sponsornya mati suri. Lucu sih itu. Kasian juga kalau orang terlantar kayak gitu, tanpa dikasih edukasi sama upline-nya, tanpa dikasih petunjuk lah gimana caranya untuk menjalankan bisnis ini. Tapi salahnya dia juga, kenapa dia nggak mau melakukan pengembangan diri, dengan dia selalu kayak ini nih, kayak hal yang kedua, ikut meeting lah, atau dia mau cari ilmunya dari YouTube. Kan banyak juga media sosial lainnya yang membahas VTube, bukan di Google aja, walaupun banyak yang menjatuhkan, ibaratnya banyaklah dengan judul VTube penipuan, bisnis advertising penipuan, bisnis investasi penipuan gitu. Tapi di dalamnya itu kalian bisa ambil kesimpulan bahwa ini tuh juga menguntungkan. Toh juga apa yang mau ditipu guys? Di sini kita
tanpa modal sepeser pun dan tanpa ada yang harus dirugikan. Malah kita kalau misalkan mau semangat belajar, mau terpacu, semangat membara, itu kalian bakalan bisa mendapatkan apa yang kalian mau di VTube ini. Nah, kalau udah membangun komunikasi yang baik bersama referral kalian, kalian juga harus membangun komunikasi yang baik bersama tim kalian. Yang dimaksud tim itu referralnya referral kalian. Dan kalau kalian bertanya nih sama referral kalian, referralmu yang ini udah segimana, udah gimana, dan dia menjawab nggak tahu, itu kasihan banget. Harus kalian tanya setiap hari, harus kalian ingetin setiap hari. Kalau bisa kalian ajak meeting setiap hari. Kalau misalkan ada share linknya, di situ kalian nggak akan ketinggalan pembahasan mengenai VTube dari nol sampai sekarang ini. Jangan kalian, misalkan nih, ada juga yang tiba-tiba ngirimin kode referral ke saya. Itu maksudnya gimana ya? Nanti kalau misalkan dia udah kirim-kirim kode referral kayak gitu, terus orangnya masukin kode referral itu tanpa dia tahu, dan dia nggak bertanggung jawab gitu kan, abis suruh masukin kode referral, terus saya harus ngapain? Dia nggak mau tahu itu. Sebenarnya mau jangan juga kayak gitu guys. Asal ini kode referral saya, ini kode referral saya, isi aja ini. Udah bisa registrasinya belum? Kayak gitu. Tapi nggak mau dikasih tahu selanjutnya atau nggak mau diedukasi selanjutnya tuh ya sama aja kayak ngapain gitu loh. Bangun bisnis jaringan yang bagus itu kalian harus kenal referral kalian ke referral kalian. Karena kan kadang ada aja gitu yang dari Facebook kah, yang dari Telegram kah, yang minta daftar. Kita belum kenal. Masa iya kita nggak mau kenal, sedangkan kita sama-sama simbiosis mutualisme. Dari dia kita mendapat 5%, dia dari kita mendapatkan edukasi untuk mendapatkan yang sama. Pokoknya membangun bisnis jaringan itu ya kayak gini guys, nggak boleh asal main tinggal aja. Nanti yang rugi juga kalian juga. Oke, kalau kalian udah mengerti ini semua, kalian bakalan bisa membangun bisnis jaringan kalian tuh yang bagus. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian juga, di sini aku udah 10 VIP. Jadi mau aku naikin paket bintang 1 gimana sih? Nah, kayak gini ya. Misalkan kalau kalian udah 10 VIP, nih, VIP kalian udah 10, kalian aktifin lah di sini mission. Terus di mission bintang 1 ini. Nah, ini kalian isi password keduanya. Kalau udah kalian isi password kedua, kalian confirm. Nah, udah ditukar, kalian masuk ke sini, keluarlah kayak gini. Ini kan masih biru nih. Ini kalian aktifin, aktif. Nah, kalau udah kayak gini nanti ini bakalan berkurang. Ini bakalan berkurang tuh di sini tuh. Nah, di sini jadi personal ads reward kalian bukan 0,6 lagi. Kalian nambah jadi 0,3. Jadi 0,9 bertambah 0,3 jadi 0,9, dan personal exposure kalian nambah jadi 3. Kalau misalkan kalian masih pakai bintang 1 ya 1, pakai bintang 2 ya 2, pakai bintang 3 ya, pakai bintang 1 yang ketiga ya 3. Pakai bintang 1 itu ada 8. Bisa mungkin kalian mengerjakan semuanya ya, 8-8-nya, untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Dan di sini kemarin new exposure aku udah nambah 3 orang yang udah aktifin paket bintang 1. Nah, di sini dia aku liatin nih. Dia udah aktifin paket bintang 1, nih juga tuh satu exposure, yang lain masih 0. Nah, itu guys yang namanya new exposure. Nih aku liatin
eh, exposure aku, new exposure aku nambah jadi, nah ini dia kemarin new exposure aku ada 3 orang yang udah mengaktifkan paket bintang 1. Jadi segitu dulu guys video dari aku. Semoga kalian mau belajar terus. Buang jauh-jauh pikiran kalian tentang VTube yang dengan gampangnya mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Karena ini juga sama aja guys, bekerja keras di depan handphone terus tuh butuh mata yang kuat, jari-jari yang kuat menghadapi kalian-kalian semua. Jadi aku saranin kalian cepet ikut gabung sama VTube kita dari awal sekarang, daripada nanti udah lama dan kita udah pada merasakan semuanya di awal, kalian baru mau masuk. Jadi mendingan kalian segeralah minta sama yang kenal, atau kalian misalkan teman kalian ada yang daftar VTube, kalian mintalah sama dia biar kalian nggak ketinggalan guys, karena ini benar-benar bisnis digital yang paling bagus menurut aku dan yang paling gampang juga. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ini hanya unek-unek aku aja ya guys. Unek-unek aku karena banyak hal yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan yang namanya rupiah. Jadi jangan pantang menyerah. Toh ini gampang banget, kalian sambil rebahan bisa. Cuman tinggal menghadapi orang-orang aja. Kalau dia mau nggak usah dipaksa, kalau dia nggak mau ya udah. Oke guys, next aku bakalan kasih video kalian tentang fast track ya. Karena fast track itu juga perlu, amat sangat perlu. Karena kalau misalkan menjalankan misi gratis aja, mengandalkan misi gratis, kalian akan nggak sabaran. Jadi aku akan kalau bisa dibilang tuh mengedukasi kalian tentang fast track. Jadi aku belajar dulu dan aku juga insya Allah mau fast track biar kalian juga mengerti gimana sih rasanya fast track itu. Oke guys, see you on the next vlog. Semoga kalian suka sama penjelasan aku dan bye bye. Dan mulu.